Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Muka dia kayak batu itu kan. Terus bisanya ini ya kan sok mau nantangin semua orang. Ini Nana Kapolri. Aduh jangan kau anak baru kemarin sore. Lah manusia penakut pecundang begini yang mau tunjuk geng. Abang Sil adalah penjilat dan juga Komisaris kuliah kampus Ruko ya. Ya, saya sih maklumi kalau Rismon ini kan dari dia punya ngomong aja kan, ngomong awo. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika. Pemirsa, badai kontroversi ijazah Pak Jokowi dan isu pemakzulan Gibran terus digaungkan oleh segelintir orang yang tidak tahu apakah mewakili aspirasi masyarakat Indonesia atau ada syarat kepentingan tertentu di balik proyek ini. Malam ini bersama dua narasumber fenomenal saya. Yang pertama, Ketua Solidaritas Merah Putih, Abang Silvester Matutina. Selamat malam, Abang. Selamat malam. Selamat malam juga buat Bung Frit. Siap, yang malam. Selalu fenomenal di sosial media dengan pernyataan-pernyataan kontroversi. Ini yang akan menarik ini, saya mulai dari Abang Frit dulu. Oke, saya permisi kepada Abang. Bang Frit. Bang Frit ini alumni dari timnya Bang Anies dan tim kampanye nasional. Ya. Tim kampanye nasional, benar. Dan orang-orang yang sedang menggaungkan isu pemakzulan dan juga mengejar, memburu ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang berada dalam lingkaran Bung Frit sebelumnya. Kenapa Bung Frit saat ini malah harus kontra dengan mereka? Ini ada apa ini? Ini menurut saya itu orang gila. Mereka itu agak gila, sudah stres. Stres makanya memburu ijazah Joko Widodo. Ada tagline di baju, pemburu ijazah Joko Widodo. Ini kan emangnya ijazah Jokowi ada apa? Masalahnya di mana? Jadi kalau mau melihat background saya, memang betul saya itu mantan relawan Anies dan Timnas Amin. Saya dapat 2 jabatan. Jabatan saya di Timnas Amin itu adalah yang pertama penggalangan media sosial, penggalangan milenial, dan yang kedua adalah media sosial. Jadi saya juga yang ikut rapat, memberikan masukan, ikut memviralkan tentang kegiatan. Demo-demo juga. Demo-demo saya yang pimpin malah. Tanggal 16 kalau mau tahu tentang penggulingan atau pemakzulan Joko Widodo pada saat 2000 tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin itu sendiri saya yang meminta, gimana kalau kita demo, turunkan Jokowi, KPU curang, Gibran curang, Jokowi curang, Prabowo curang. Itu ide saya. Oh, Pak Prabowo juga curang? Saya bilang curang semuanya, semua curang. Bukan sekarang mereka katanya sayang sama Pak Prabowo. Dulunya katanya begitu, tapi ternyata semuanya begitu. Jadi malam itu saya umumkan dan ternyata saya ajak beberapa relawan-relawan termasuk ibu-ibu yang sekarang ikut Roy Suryo. Ibu-ibu ini TPWA atau ARM? Yang itu ibu-ibu yang mengaku-ngaku organisasi A, organisasi ARM dan sebagainya itu dulu sama-sama dengan saya. Malam kita komunikasi, saya cuma minta toa satu, besok kita kumpul di Timnas Amin, gabung dan pendukung Ganjar Pranowo. Saya ngomong terbuka saja. Jadi bukan relawan Anies saja, mereka juga gabung dengan kita. Kita demo tanggal 16 di depan KPU. Yang paling pertama kita targetkan adalah gulingkan Jokowi. Yang kedua adalah kita lagi meminta ini pemilu curang harus diulang. Pemilu ulang 16 Maret 2024. Kalau nggak salah juga yang mimpin itu Jenderal Sunarko sama Soeharto juga ya. Nah di pertandingan di demo berikut itu yang mantan Menteri Agama itu naik orasi. Itu kan pembina. Ya, itu pembina relawan saya. Pembina. Berkali-kali saya ketemu, abang izin saya foto kirim di grup bahwa abang pembina saya. Alasan sampai keluar dari sana itu apa? Dan ini begini Om Irjan, saya itu cukup kesal. Politik ini sudah selesai. Sudah saatnya kita stop melawan yang lain-lain atau menghajar Jokowi atau Prabowo Gibran. Kita tunggu dulu. Kalau mau hantam ya hantam menterinya yang mungkin kebijakannya tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Kita boleh sikat, saya setuju. Ini yang dihantam Jokowi ini kan sudah berhenti, sudah stop, sudah tidak presiden, sudah jadi rakyat seperti kita. Berkali-kali dipanggil beberapa hotel itu, ujung-ujung gantungkan Jokowi, gantung di Monas. Harus digantungkan. Terus copot Gibran itu segala macam bahasa. Saya mau bilang Roy Suryo salah satunya, Fadila. Itu kawan-kawan saya. Jadi ketika di beberapa hotel saya pernah ribut di situ. Ribut gara-gara saya muncul di situ, mereka bilang ini sudah dukung Prabowo. Emang kenapa? Kamu mau berantem? Pendukung sebelah. Saya sama relawan yang mantan relawan. Jadi saya duduk dengan Amin Rais, duduk dengan yang namanya Tifa, duduk dengan Roy Suryo, Refli Harun. Memang itu sama-sama. Setelah kedua kali dicek yang mantan ketua KPK juga. Abraham Samad juga. Kedua kali lagi kita dicek ini. Dicek ini sama lagi ada Abraham Samad di situ. Ada Roy Suryo di situ. Berarti ada melihat bahwa mereka-mereka inilah yang mengorkestrasi gerakan itu. Mereka dan ya saya juga kemarin gabung. Jadi kita ini yang gerakan agar Jokowi itu memang harus ditumbangkan. Gibran harus ditumbangkan, itu titik. Terus kalau Gibran tumbang mau diganti sama siapa? Nah kita minta Anies yang maju sebenarnya. Selain Anies ada dengar-dengar ya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Abraham Samad juga dapat isu. Jadi Abraham Samad juga diusulkan ingin maju. Memang orang-orang sakit jiwa ini. Jadi mereka semua ingin tampil di momen ketika ada kegiatan. Jadi rakyat pendukung, mantan pendukung ini, oknum-oknum yang ada di relawan Anies itu militan sekali. Jadi ketika dipanasin sedikit ya sudah terbakar untuk mengajar. Saya mau klarifikasi dulu kepada pemirsa bahwa saya sudah mengundang melalui WhatsApp kepada Pak Kosinudin ya, pengacara dari TPUA juga ya, untuk hadir di podcast, namun tidak ada respon. Jadi silakan netizen sendiri yang menilai. Host, Kosinudin itu mantan ex-HTI. Ingat itu baik-baik. Ex-HTI itu organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Jangan mereka sakit hati karena dibubarkan, makanya mereka dendam kesumat, dendam yang tidak bisa termove on, menghajar Jokowi sampai detik ini. Kemarin waktu PIK 2, kami membela PIK 2. Mereka juga dengan Said Didu yang berusaha, target mereka Aguan dan Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Katanya Jokowi ada di belakang Aguan. Sehingga Kojanudin memimpin pasukannya, pasukan relawan-relawan itu yang dulu tanggal 16 saya pimpin demo, saya korlap lapangan, mereka juga yang bawahan dari saya. Sekarang dipakai oleh Roy Suryo, dipakai oleh Kojanudin X dan ex-HTI, ini organisasi terlarang yang dibubarkan oleh Jokowi. Tidak perlu kita tutup-tutup dan tidak perlu malu mengatakan mereka. Mereka beberapa yang ada di situ berharap ketika Pak Anies jadi, mereka berharap tuh ini organisasi dibangkitkan kembali. Ya, ada videonya itu. Ada videonya? Ya. Oke, baik. Nanti sekarang ke Abang Sil, Ketua Sudah Semerah Putih. Melihat ini Abang, bahwa di belakangnya ternyata ada orang-orang yang membackingi, yang semula mengatakan bahwa mereka turut mendukung Pak Prabowo, malah terlihat seperti ada agenda khusus mereka ingin mengkudeta Prabowo secara halus mungkin. Ya, jadi selain Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, saya juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dan saya tidak melihat dari mereka semua ini yang mempermasalahkan ijazah palsu ataupun yang mau memaksulkan Gibran itu bukan tim sukses atau pendukung Prabowo Gibran. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ade Fritz bahwa rata-rata kebanyakan mereka dari pendukung Anies. Gitu loh. Kalau di media sosialnya pendukung Ganjar juga ada banyak. Ya, ada beberapa orang. Mereka gabung. Jadi intinya bahwa isu pemaksulan dan juga isu ijazah palsu ini sengaja dimainkan, ya kan? Bukannya mereka supaya mendukung Pak Prabowo, bukan. Ini adalah isu ini untuk menghancurkan karakter Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran, dan nantinya apabila udah hancur, ya kan, otomatis mereka akan minta pemaksulan. Setelah pemaksulan ada juga nanti tentunya pastilah kita akan ribut, pendukung Prabowo Gibran juga nggak akan terima pendukung Pak Jokowi ribut, akhirnya terjadilah revolusi yang mana akan menurunkan Pak Prabowo. Ya. Karena memang dari awal mereka tidak mau Pak Prabowo dan Gibran menang. Makanya mereka akan melakukan demo berkali-kali. Ya kan, mereka melakukan demo bahwa pemilu itu curang, harus diulang, bahkan mereka menggugat baik pihak Ganjar maupun pihak
Anies di MK, tapi apalacur kembali lagi, memang mereka menggugat akhirnya kalah dengan orang-orang seperti yang jago-jago kayak Refli Harun, pengacara hebat-hebat itu. Berarti kalian memang nggak becus. Kalian selama ini hanya membangun hoax, mengadu domba. Secara fakta hukum mereka nggak punya gitu loh, hanya menggugat ya kan di MK, berdemo ya kan untuk menggagalkan pemilu itu. Bahkan kalau kita lihat orang ini semua seperti kayak Ibu Mega, apakah dia rela Prabowo Gibran? Enggak. Kenapa? Ibu Mega pernah mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, gitu loh. Jadi ini memang benar. Yang sekarang ini yang mempermasalahkan ijazah palsu, mempermasalahkan kayak matahari kembar, itu juga orang PKS yang kemarin berlawanan dengan Prabowo Gibran, tapi sudah dikasih jabatan menteri nggak tahu diri, gitu loh, ya kan, termasuk yang kayak masalah ijazah palsu, orang PKB juga udah dikasih jabatan menteri, masih ada 2 orang itu, si Yonatan sama siapa mempermasalahkan ijazah. Ini kan manusia nggak tahu diuntung semua nih, kalau menurut saya. Yang berjuang ini ya teman-teman banyak gitu loh, nggak dapat jabatan pun nggak ada masalah, yang penting Prabowo Gibran sukses. Ya kan, tapi ini lawan-lawan politik yang udah dikasih pun ya kan masih juga kayak begitu gitu loh. Apalagi yang sekarang ini yang dicopot zaman Pak Jokowi ya kan, mantan menteri. Terus yang Panglima satu hari jadi menteri dicopot, sakit hati. Terus ada lagi yang minta jabatan di zaman Pak Jokowi dari 2014 2019. Jenderal-jenderal ini, mantan ini teman-teman saya juga. Saya kenal istrinya, saya kenal anaknya. Bagaimana mereka ke Solo melobi almarhum ibunya Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi, terus ngomong ke saya, melobi saya. Saya tahu persis orang-orangnya. Jadi kembali lagi yang dibangun ini adalah kebencian, adu domba, agar apa? Agar memuluskan ambisi pribadi mereka, ya kan? Supaya Prabowo Gibran ini nggak berhasil, bukan untuk kebaikan NKRI, bukan untuk kemajuan bangsa atau untuk kesejahteraan rakyat kita. Gitu. Nah, Bang Sin melihat soal bagaimana adanya ambisi ini, seperti yang dikatakan oleh Bung Frit tadi bahwa ada keinginan mereka untuk menggantikan Wapres, mengusulkan Pak Anies dan Pak Abraham Samad ini. Ini bagaimana Abang Sin melihat? Ya gimana judulnya gitu. Ini kan nggak masuk akal pikiran kita. Kalau orang yang nggak waras, orang yang konyol mungkin merasa ini masuk logika, gitu loh. Kalau kita sebagai warga negara yang baik, orang-orang waras, apanya yang mau diganti, gitu loh. Pak Prabowo dan Mas Gibran dari pencalonan, ya kan, pendaftaran, ya kan, terus waktu kampanye, ya kan, terus ditetapkan KPU, ditetapkan oleh MPR, sampai hari ini udah 6-7 bulan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apapun. Makanya Ketua MPR Bang Musani mengatakan bahwa Mas Gibran tidak melanggar konstitusi dan sudah ditetapkan secara resmi oleh MPR sebagai presiden dan juga oleh KPU. Apakah mungkin kalau seandainya pemakzulan ini dipaksakan bahwa MPR bisa berpotensi melanggar konstitusi? Iya, sekarang mau pemakzulan apa yang mau dilanggar gitu loh. Makanya terus ini kan hanya 300 orang gitu loh. 300 orang. Ya kan? Sisa 4 orang jenderal yang gerombolan ini kan hanya 300 orang gitu loh. Yang menurut saya satu RT pun nggak nyampe gitu loh. Dibanding dari 96 juta ya kan pemilih Prabowo Gibran, apalagi sekarang ditambah lagi yang benar-benar sudah waras kayak Ade Fritz. Saya rasa udah lebih dari 56% ya. Ada banyak yang gabung. Ya mungkin sudah hampir kayak kemarin hasil survei indikator Burhanuddin tadi mengatakan bahwa 66,9% itu tidak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Nah ini kan berarti yang waras ini kan udah makin banyak gitu loh. Tinggal yang konyol-konyol dan menurut saya yang otaknya juga nggak waras ya kan, yang mau memaksakan kehendak ya kan. Contohnya Mas Gibran mau dipaksakan kehendaknya sekelompok orang yang bukan orang, maksudnya bukan purnawirawan resmi yang tergabung dalam Papri, PP Angkatan Laut, PP Angkatan Udara, PPAD dan Polri
Ya kan hanya segelintir orang yang kita nggak tahu istilahnya mereka ini apa yang pernah mereka lakukan buat Republik ini mau memaksakan kehendak ke DPR MPR agar diproses. Terus nanti bagaimana yang 96 juta bahkan yang 56% sama sekarang 66%. Pertanyaan saya tadi kan, apakah ini mewakili aspirasi masyarakat Indonesia atau cuma segelintir orang? Oh, itu hanya segelintir orang. Jadi abang menurut saya ini nih mereka sudah buat pertahapan. Ya. Tahapan pertama demo tidak jadi. Yang kedua Roy Suryo masuk dengan Fufu Fafa tidak jadi. Yang ketiga adalah masuknya di Jokowi ijazahnya. Besok Fufu Fafa lagi. Fufu Fafa lagi. Rencananya balik lagi nih. Balik lagi nih. Udah kita udah Jadi, tahu rapat-rapat mereka itu. Mereka bagi tim. Ada yang ingin memaksulkan Gibran di MPR tapi MPR tolak, akhirnya mereka datang di DPR. Ini pun 4 orang. Ini 4 orang nih rata-rata pendukung Anies. Pak Razi itu pendukung Anies. Ikut demo, ikut orasi di Patung Kuda. Saya saksi mata setelah saya orasi turun beliau. Yang kedua adalah rencana mereka memang betul dibilang Bang Sil. Mereka mengganggu hal ini supaya ekonomi kita guncang kembali ke 98. Demo besar-besaran alasannya ekonomi guncang, pemerintahan tidak maju, Prabowo Gibran digulingkan. Gagal. Itu target. Prabowo Gibran gagal, ekonomi kita hancur, digulingkan. Itu target mereka. Otak-otaknya ya mereka, Abraham Samad mereka nih, Fatul Rasi mereka. Siapa lagi? Yang relawannya sekarang jadi pentolan Fadila. Ya termasuk Roy Suryo mereka lah. Kita ngomong terbuka ya, memang mereka yang ikut. Pak Refli juga. Tapi sekarang Pak Refli Harun kelihatannya udah mulai sedikit mencuci tangan bahwa tidak terlibat di dalam teman-teman Roy Suryo CS nih. Kalau Bang Refli jujur saja saya kurang ikuti beliau. Saya lebih fokus kepada 4 orang. 4 orang di belakangnya selain relawan-relawan ibu-ibu. Saya fokus di situ. Jadi memang Roy Suryo, Fadila, Rismon dan Tifa dan jenderal beberapa orang itu rata-rata pendukung Anies. Tidak salah, Rismon itu pendukung Ganjar. Coba nanti cek ulang. Kalau saya salah mohon diralat. Karena ada sejarahnya ini. Nanti kita akan ulas bagaimana sejarahnya Pak Rismon dari sebelum bergabung Pak Roy Suryo di segmen sebentar. Nah, sekarang saya ke Bung Frit dulu mengenai TPUA. Mohon maaf pemirsa, ini tidak bermaksud untuk rasis. Jadi ini kita melihat rasionalitas dalam berorganisasi. Ada tim pembela ulama dan aktivis. Nah, Bung Frit yang pernah bergabung di dalam teman-teman bersama teman-teman ini, apa motif ini tim pembela ulama harus terjun untuk memburu ijazah Pak Jokowi? Apakah ada konektivitas antara organisasi ini dengan ijazah Pak Jokowi? Sebelum masuk ke situ, saya selesaikan yang pemakjulan. Di dalam Undang-Undang 7A, 7B, Undang-Undang Dasar 45, syarat untuk menggulingkan atau memakjulan kalau impeachment presiden dan wakil, melanggar dulu pengkhianatan negara, suap, korupsi. Emangnya Gibran lakukan itu? Tidak memenuhi kriteria. Kalau memang tidak memenuhi kriteria, kenapa KPU menetapkan? Kenapa ada proses pemilihan? Kenapa disumpah, dilantik? Kalau sudah selesai dilantik, maka secara konstitusi Prabowo Gibran sah secara hukum. Tidak ada yang bisa bantah. Jadi menurut saya nanti voting di DPR juga 7 fraksi lawan 1 fraksi. PDIP untuk sementara oposisi. Kalah voting. Maka ini tidak akan dibawa ke MPR. Secara DPR suara koalisi di Prabowo Gibran lebih kuat. Nggak, jadi gini, sebelum masuk ke nanti ke MPR DPR, menurut saya DPR MPR pun isinya manusia-manusia waras gitu loh. Mereka menurut saya akan sangat konyol ya kan apabila mereka memberikan ruang terhadap usulan dari hanya 300 orang ini, dan usulan ini tidak berlandaskan fakta-fakta hukum atau konstitusi kita dan termasuk riset ya kan. Sedangkan di DPR sendiri itu masih banyak yang harus mereka kerjakan. Ya, undang-undang. Ya, masalah apa namanya? Perampasan aset. Undang-undang perampasan aset, terus undang-undang pemilu, undang-undang PPRT, undang-undang Polri, undang-undang KUHP, ya kan? Ini kan masih banyak PR yang harus dilakukan oleh DPR, ya kan? Daripada sekedar hanya untuk apa ya, memberikan ruang gitu loh, memberikan panggung kepada
300 orang ini yang menurut saya ya kan isinya adalah orang-orang pecundang dan barisan sakit hati. Iya, Bener nggak? barisan sakit hati. Nah ini kan ada juga pernyataan dari PDIP Pak Ganjar yang mengatakan bahwa isu pemalsuan ini akan sangat sulit karena harus berhadapan dengan 2/3 suara di parlemen gitu. Jadi hal-hal seperti ini bisa dilihat lebih jauh. Tetapi kalau ada pemaksaan, tadi pertanyaan saya maksud saya tadi bahwa mungkinkah ini MPR bisa melanggar konstitusi atau tidak jika dipaksakan? Kesimpulannya begini, kalau MPR lakukan itu kita turun demo. Itu kan rumah rakyat, bukan rumah mereka. Kita turun bongkar, kita duduk di itu di yang 98 orang duduk, kita masuk. Kita Tapi pendukung itu Prabowo terlalu turun. jauh ya. Saya pikir terlalu jauh karena memang tidak ada semua alasan atau reason untuk diadakan pemaksulan. Ya kan? Contohnya kita bukan ngomong. Mereka ini mau memaksulkan Pak Jokowi ini udah hampir 10 tahun, Bos. Sudah lama. Ya kan? Dan semuanya nggak ada yang berhasil sampai Pak Jokowi berhenti sebagai presiden. Ya kan, yang ada mereka akhirnya sakit jantung, ya kan, terus Ada yang tidak datang di sidang Barreskrim dua kali. terus sakit jantung, ada yang sampai meninggal, ada yang pokoknya jadi gelandangan politik. Jadi saya bilang, ya kan, memang di sini Tuhan itu bekerja, ya kan. Janganlah Anda melawan orang baik dan orang benar. Betul. Gitu loh. Nggak usah dibalas pun, akhirnya mereka yang mati sengsara sendiri. Begitu loh. Ya kan? Jadi saya bilang tadi, menurut saya terlalu jauh bisa sampai, dan para anggota DPR atau MPR ini juga bukan orang-orang bodoh atau orang-orang nggak waras ya. Bukan orang-orang konyol. Mereka juga ngerti hukum, mengerti konstitusi, ya kan. Jadi saya pikir tidak ada urgensi ataupun tidak ada hal-hal yang mendesak agar DPR ini mengurusi tuntutan daripada yang nggak masuk akal ini, daripada Forum Purnawirawan Jenderal TNI yang kita juga lihat ini kan sebenarnya liar ya. Yang saya herankan juga ini Abang, sebelum ke Bung Frits, melihat yang semula ini kan yang nanda tangannya banyak ya, sekarang sisa 4 orang ini. Jangan-jangan yang jenderal-jenderal yang lain ini udah bergabung ke Pak Prabowo? Kita nggak tahu ya, susah ya. Kalau namanya orang udah sakit hati, apakah begitu? Bagi saya sih nggak penting jumlahnya mereka, tapi yang penting itu jumlahnya nggak banyak gitu loh. Hanya 300 orang dibanding mereka itu hanya 0,00003% dari jumlah pendukung Prabowo Gibran, ya kan? Jadi menurut saya mereka mau tetap 300 orang kayak, mereka sisa 4 orang kayak, itu tidak penting. Tapi intinya materi yang mereka ajukan itu bisa kita bantah. Contohnya mereka mempermasalahkan putusan MK 90. Sedangkan kita tahu bahwa putusan MK 90 itu ya itu adalah final dan binding, harus ditaatin oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk Prabowo Gibran, KPU, Polri, masyarakat umum. Tapi juga mereka mengatakan bahwa putusan MK mengenai etika, putusan MK itu juga cacat katanya. Saya bilang putusan MK itu hanya menyasar hakim konstitusi Pak Anwar Usman. Ya, 1 orang. Hanya 1 orang gitu, tidak semuanya mengikat kepada seluruh bangsa dan negara kita gitu. Dan kalau kita mau ngomong, kalau kita mau protes, tapi ya sudah kita terima putusan MK 90 itu atau putusan MK mengenai etika dan putusan MK nomor 90 itu, ya kan, putusan MK nomor 90 bukan diajukan oleh Mas Gibran, tapi diajukan oleh anak-anak muda mahasiswa 8 bulan sebelum putusan MK itu keluar. Dan waktu itu Mas Gibran itu tidak masuk jadi radar calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Bahkan waktu itu Pak Jokowi menolak, Mas Gibran sendiri menolak. Tapi ketika putusan MK itu berlaku, Pak Prabowo sendiri dan teman-teman koalisi itu yang meminta Mas Gibran untuk jadi wapres. Harusnya Pak Jokowi itu dan kita semua di timnya Pak Jokowi itu dan juga banyak masyarakat itu menginginkan calon presiden atau wapresnya itu adalah Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Makanya Pak Jokowi itu sama kami membuat acara
Nusantara Bersatu yang ada bahasa yang rambutnya putih dan kening berkerut. Serta Pak Jokowi itu waktu itu mempertemukan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pematang Sawah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ya, jadi intinya itu yang terjadi. Jadi bahwa Pak Jokowi tidak mau anaknya sendiri Mas Gibran jadi cawapres. Tapi ketika putusan MK keluar, Pak Prabowo yang bolak-balik ke Solo meminta kepada Mas Gibran sendiri. Jadi ceritanya itu. Berarti putusan MK ini murni ya, bukan karena atas dasar untuk kepada Gibran. Ya, itu kan hanya di framing oleh mereka. Di framing kan? ya. Baik, kita kembali ke Bung Fri. Tadi ada pertanyaan saya yang tertunda tadi mengenai TPU ya? TPU ini. Ini menarik karena mereka begitu getol. Ini ingin memburu ijazah Pak Jokowi. Apa hubungannya antara TPU ada yang ijazah Pak Jokowi ini? Saya tuh lucu Om Irjen. TPUA. T tim, P pembela ulama. Ulama. Apakah ijazah itu ulama? Harusnya kalau mereka pembela tim pembela ulama, maka yang mereka bela itu ulama, bukan ijazahnya. Ulama dan bukan aktivis. menyelidik. Aktivis. Ya ada tambahan A di belakang. Jadi ketika aktivis itu mungkin terkena sesuatu hal, itu yang harus mereka membela. Di dalam ada unsur advokasinya di dalam itu. Gitu. Ulama, kata juga ulama. Harusnya mereka fokus di ulama. Kok yang diserang ini ijazah Joko Widodo? Emangnya ijazah Joko Widodo kalau dilihat subjek hukum, subjek itu benda mati kalau ijazah. Ulama ini benda hidup, dalam artian barang hidup. Subjeknya hidup, merujuk kepada manusia. Profesi. Sematannya labelnya. Ya, itu jabatan diberikan kepada orangnya. Tetapi ijazah ini kan milik perorangan. Jadi ketika mereka menggunakan tim pembela ulama, seakan-akan ulama semua akan ada di situ, sementara ulama tidak bersuara. Yang itu kan orang-orang relawan Anies. Fadila, Egy Sujana, itu kan pendukung Anies. Bukan ulama. Bukan ulama. Ulama itu saya tahu orang baik. Ulama-ulama itu pasti duduk santai, bagaimana mendidik orang menjadi baik. Memberi pengajaran yang baik. Kok mereka membawa nama ulama? Menurut saya Fadila dan mereka ini merusak nama ulama nih. Merusak karena membawa ulama, menghajar Joko Widodo, ijazahnya lagi. Hal privasi yang dimasuki oleh mereka. Sebenarnya hal privasi itu tidak perlu kita korek. Om Irjen, tolong dong kasih ijazahmu saya lihat. Nanti Om Irjen bisa tanya, apa maksud kamu? Tujuan lihat untuk apa? Jangan sampai bisa curiga balik adalah ada potensi jahat atau tidak baik kepadamu. Jadi menurut saya tim ulama fokuslah membela ulama sama aktivis, bukan ijazah. Jadi kalau mereka sudah masuk, maka itu di luar real lagi. Ini menggunakan nama ulama supaya menarik semua ulama ikut memperjuangkan. Ternyata ulama satu pun tidak merespon, tidak tertarik dengan grup ini. Yang kedua adalah hari ini mereka tidak puas dengan keputusan Barreskrim Polri terkait dengan penghentian penyelidikan ijazah Pak Joko Widodo. Datang baru lagi. Kemarin mereka melapa, gantungkan Jokowi. Sekarang dengan bahasa lebih kalem, sudah takut, khawatir masuk penjara, takut masuk penjara, datang dengan bahasa yang lembut. Ada yang katanya konten kan, pasang alat di sini 3 atau 4. Ini kan yang konten. Nah selain itu, mereka juga yang meminta Barreskrim Polri agar apa? Gelar perkara khusus. Minta dikhususkan. Emang lu siapa? Mau dikasih khusus? Lu buat penggaduh negara ini kok. Yang buat gaduh ini mereka nih. Jadi menurut saya Pak Joko Widodo sudah lapor, penjarakan mereka. Roy Rismon, Roy Suryo, Fadila, Tiffany masuk penjara dulu baru aman barang ini. Kalau tidak akan terus berkembang, terus mereka akan framing, mereka akan pengaruh relawan Anies yang lain. Orang relawan Anies tidak semuanya ikut mereka. Hanya oknum. Saya paham relawan Anies banyak yang berpikir waras. Pak Anies saja diam-diam mereka yang bawa ke sana. Jadi mereka mungkin sakit hati, mungkin tidak ada proyek lain lagi. Ya maaf Bang Sil, jangan-jangan uang pulsa tidak ada. Cari-cari atau bagaimana? Kemarin mereka juga yang pergi demo di PIK. Mereka juga yang pergi demo di UGM. Mereka juga yang pergi Solo. Saya kenal sebagian besar. Makanya ada satu yang WA saya ancam-ancam. Ada ancaman, ada intimidasi juga. Ada yang bilang begini, bacot mulutmu, ku penjarakan kau. Saya bilang, saya calon pengacara juga, jangan Anda tes saya. Bahwa TPUA itu pengacara semua, emang kenapa? Kalau TPU pengacara emang saya takut.
Emangnya kami takut? Kami sementara membela Joko Widodo, saya alumni UGM, Om Irjen. Ketika kita terima ijazah dari UGM mengatakan begini, ijazah kamu cuma satu. Tolong dijaga baik-baik. Kalau terbakar, rusak, maka nanti kita pergi ambil itu surat keterangan. Siapa yang memberikan ijazah asli ke orang? Rusak, siapa yang bertanggung jawab? Jadi mereka mengalaskan bahwa alasan yang mereka gunakan adalah ini kan Pak Joko Widodo ini informasi pejabat publik. Nanti Bang Silvestre akan bicara tentang pejabat publik. Jadi harus dibuka. Dasar ketentuan yang mereka pakai adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP. Saya tanya, tadi barusan debat saya tanya, tolong sebutkan pasal lebih detail. Apakah ijazah itu masuk dalam pasal yang disebutkan? Tolong sebutkan. Hari ini, sampai hari ini, detik ini, selama membela Pak Jokowi debat di TikTok, satu orang pun tidak bisa menunjukkan pasal ke saya, termasuk undang-undang pribadi. Begitu. Jadi mereka ini framing saja. Jadi memang tidak ada keharusan. Saya menyambung sedikit bahwa seseorang di Republik ini, apalagi warga negara biasa seperti Pak Jokowi dan kita semua, untuk menunjukkan hal-hal mengenai informasi pribadi. Betul. Karena ijazah itu dan juga SIM, KTP, ya kan, terus sertifikat rumah itu data pribadi. Itu adalah data pribadi karena di situ ada nama, ada unsur biometrik, ya, ada namanya, terus ada tanggal lahir, terus ada nomor alamat rumahnya, nomor apa namanya, serinya, nomor seri, nomor ijazahnya dan sebagainya. Jadi memang tidak termasuk di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu tidak dibolehkan. Terus mereka bilang, loh Pak Jokowi itu Danantara. Ya, saya mau kasih tahu pejabat. Ya? Jadi sekarang ini dengan Undang-Undang BUMN-nya baru bahwa pengurus daripada direksi atau komisaris itu dari BUMN itu bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara. Dengar tuh. Jadi intinya itu ya, dengan undang-undang yang baru. Nah, saya bilang itu. Jadi bahwa memang tidak ada keharusan Pak Jokowi memberikan ijazah kepada siapapun, termasuk kayak kita nih. Contohnya umpamanya kita naik motor, ya kan? Kalau ada razia, ya kan, ada plang, ada surat perintah razia, ya kan? Nah, itu kita ditahan, diminta perlihatkan ijazah dan SNK, itu boleh. Jadi makanya saya bilang tadi, atau kita naik motor, kita nggak pakai helm, nggak ada spion, diberhentikan, ditanya KTP SIM kita sama STNK, itu boleh. Jadi memang itu bisa diperlihatkan apabila ada perintah dari aparat penegak hukum ataupun dari kayak pengadilan atau instansi resmi, termasuk apabila diri pribadinya secara sukarela memberikan. Gitu. Jadi kembali lagi tidak boleh. Kenapa? Bisa disalahgunakan, gitu loh. Ya kan? Jadi tapi kalau menurut saya ijazah palsu yang dituduhkan ini kan sangat-sangat konyol dan sangat tidak waras. Karena apa? Karena Rismond CS walaupun dia membangun narasi dengan penelitian, menurut saya sampai hari ini masih nol besar telur burung unta besar. Karena apa? Karena mereka menyelidiki ijazahnya siapa. Kita nggak tahu yang mereka selidiki. Dari mana sumbernya? Sumbernya dari mana? Jadi ini amat sangat konyol. Orang menuduh ijazah orang palsu, Pak Jokowi palsu, dia sendiri tidak memegang ijazah yang palsu asli mana atau ijazah yang asli mana, kapan dipalsukan, ya kan? Tahun berapa yang dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagaimana proses pemalsuannya. Dan ini pun belum ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah ini palsu. Makanya ketika kita menuduh orang menggunakan ijazah palsu, belum ada putusan pengadilan ataupun tidak ada bukti-bukti yang valid, hasil lapor dan sebagainya, kita akan undang-undang akan menjerat kita sendiri dengan pasal-pasal kayak pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, penghinaan, membuat gaduh dan sebagainya. Bahkan ada pasal yang lebih gila lagi selain undang-undang ITE, pasal penistaan agama tuh. Oh ya, di Sumpah Mubahala itu ya? Ya, Bambang Tri dan si
Gus Nur. Itu karena apa? Karena ketika mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, itu mereka ada sumpah di atas Al-Quran, gitu loh. Sumpah mubahalah yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kita bersumpah nih benar-benar asli. Nah, itu terjadilah kena pasal penistaan agama. Nah, saya kembali ke Bung Sil ini melihat bahwa dengan begitu getolnya oknum-oknum yang mengejar ijazah Pak Jokowi sampai adanya ad hominem lah kalau dilihat bahwa ada dari Pak Rismon ya. Saya disclaimer itu bahwa Pak Rismon dan Pak Suryo saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang menerima tantangan langsung dari Bung Rismon sebelumnya? Rismon saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Tapi apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismon. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab, ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Ya. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Santana TV ya, Michael. Oke, baik. Michael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya Bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci, segera atur pertemuan sama saya. Ini, jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi dia mengatakan saya apa katanya? Tantangan begitu luar biasa ya, agak sedikit hominem bahwa mengatakan Abang Sil adalah penjilat dan juga komisaris Ruko, kuliah kampus Ruko ya. Sebelum masuk ke Bang Sil ya, dia mengatakan kampus apa? Kampus Ruko. S3 Rismon Sianiper, tolong dicek. Saya bongkar Bang Sil. Kita lihat di PD Dikti, data beliau S3 Rismon nihil, artinya nol. Data di Universitas Mataram S3-nya nol. Terus Dr. Tifa S3-nya dia kuliah di UI 3 kali, di mana 1 kali itu non-aktif, 2 kali pengunduran diri, dan 1 cuti di Universitas Pajajaran. Kok orang cuti, orang pengunduran diri kok dikatakan doktor? Doktor dapat dari mana? Kapan wisuda? Kapan sidang tesis ataukah promosi kedokteran lain sebagainya? Kapan menguji dengan dosen pembimbing? Dan kembali ke Rismon Sianipar, katanya ijazahnya dari Jepang. Baca kembali, beberapa orang sudah kuliti dia tuh. Artinya menurut saya ijazah Rismon S3 ini perlu dipertanyakan, asli atau tidak. Tolong dicek kembali. Dan kalau menurut saya, masa orang pembuat gaduh tidak introspeksi diri kok menuding Pak Joko Widodo dan menuding Bang Sil. Jadi kembali, Rismon punya ijazah S3, tolong dicari tahu kembali benar atau salah. Jangan sampai itu yang tidak benar. Yang kedua, si Dr. Tifa, dokter ya, bukan doktor. Dokter itu S3. Tolong dicek, sudah wisuda belum? Kapan? Di mana? Tanggal berapa? Lewat siapa? Di mana ke lokasinya? Kampus apa? Yang terakhir, masalah Roy Suryo. Mereka ini serang Bang Sil, kan saya mau tanya. Pakar telematika, orang ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan, kok bisa orang itu dinyatakan pakar ketika S1, S2, S3 itu linear dengan bidangnya. S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum. Itu berpakar. Ini S1 ilmu komunikasi, S2 kesehatan kok pakar. Nah, mengenai soal kepakaran Bung Rismon itu kan sudah dibantah sendiri. Saya tayangkan ini videonya, saya mohon izin Pak Uyakuya. Saya tayangkan sedikit tayangan Pak Rismon membantah bahwa Pak Suryo adalah pakar telematika. Teman-teman saksikan tayangan ini dulu yang dari Pak Uyakuya ya. Saya izin Pak Uyakuya untuk sedikit videonya. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT. Nah, kita lanjut nih mengenai bagaimana Bung Rismon
ada ad hominem ya kalau kalian melihat. Mungkin tapi Abang Silver orang hukum bisa mengoreksi apakah ini termasuk ad hominem atau tidak. Mengatakan Abang Silver adalah penjilat dan kampus ruko. Ya saya secara pribadi saya mengenal beliau sama-sama dari Flores dan NTT dan kami kampungnya tetangga ya teman-teman. Kehidupan Bung Silver saya tahu. Jadi kalau ada ad hominem saya pikir biar harusnya Pak Rismond berada di sini supaya bisa sama-sama face to face dengan Pak Abang Silver, karena sebelum beliau bergabung bersama Pak Jokowi beliau sudah hidup kaya raya. Saya katakan beliau sudah kaya raya. Jadi tawaran komisaris kemarin itu pun ya beliau sendiri yang bergelut di dalam, tetapi kehidupan pribadi keluarganya beliau punya bisnis banyak. Dan kalau dikatakan penjilat irasional ya, karena saya katakan Abang Silver adalah orang yang hidupnya sangat berkecukupan kalau dikatakan penjilat, karena beliau bergerak tidak di dalam politik. Sebelumnya beliau berada di gerakan sosial humanis dengan gerakan solidaritas merah putihnya itu yang membantu sekian banyak masyarakat Indonesia. Dan perlu diketahui sampai hal ini yang membuat Pak Jokowi tertarik siapa sih Abang Silver ini, sampai Pak Jokowi yang meminang, Pak Jokowi yang merasa tertarik karena pergerakan Abang Silver. Dari situ bukan Abang Silver yang terhadap Pak Jokowi, tapi karena memang simpatis karena Abang Silver juga bisa berada di ruang sosial yang bagus, maka bisa menjadi daya tarik publik. Kalau Bu Silver mendapat tawaran komisaris, Dipanggil pula. dipanggil, tapi kalau Bukan cari ada sendiri. yang mengatakan ditawar komisaris tapi ditolak, ya kita nggak tahu ini valid atau tidak. Siapa yang Ada seseorang ini yang termasuk ijazah palsu ini? ada di dalam lingkaran itu juga, tapi kita mau konfirmasi kan. Saya ingin Jangan-jangan orang yang dari yang ngomong gitu. Yang dari gua yang mukanya kayak batu. Yang katanya S3 dari Jepang itu ya? Iya, yang Maguchi. Dia ditawarin komisaris. Katanya Siapa yang mau nawarin dia? katanya ditawarin komisaris. Makanya saya ingin bertanya langsung kepada Abang, apa benar dari siapa? Kalau memang itu kita bisa melihat, kita bisa mengkonfirmasi. Seperti kemarin ketika Abang Rismond dikatakan ijazah S3-nya diragukan, saya bertanya langsung. Jadi saya agar hal ini bisa seimbang, Bang Rismond atau Pak Roy, Pak Gusnudin, siapapun silakan, panggung terbuka untuk berada di Musato TV. Kita tantang. Oke. Kalau kami bicara seperti ini, ya risiko. Kemarin Bung Rismond diundang ke Pak Joshua Sinambela, tapi menantang Pak Joshua Sinambela malah memblokir Pak Joshua Sinambela, dan kita sudah komunikasi. Ini kita membutuhkan checks and balance dari informasi. Jangan sampai bahwa kita memberi doktrinisasi informasi kepada masyarakat hanya pada satu sisi. Musato selalu berada di tengah, menghadirkan pro dan kontra. Kalaupun salah satu pihak tidak hadir, risiko Anda yang tanggung sendiri. Oke, kita lanjut Abang. Kalau soal kehidupan keluarga Abang, masa lalu dan ekonomi, saya pastikan Abang valid karena saya tahu. Tapi ketika bagaimana ada ad hominem bahwa Abang dikatakan penjilat dan ijazah ruko ini Abang? Ya, kalau dikatakan penjilat, untuk apa saya menjilat Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Ya kan, pertama secara kehidupan sekarang, ya kan, kalau dulu masih kecil, terus terang aja, orang tua saya, kakek saya, kami itu punya pabrik sabun. Ya kan, tahu kan? Pabrik minyak. Pabrik minyak, terus KTP seluruh NTT itu kami yang, KTP yang iya, kita yang bikin. Terus bahkan orang tua saya itu distributor kalau dulu Honda CB atau apa ya. Terus orang tua juga punya ekspedisi kapal logistik di Hotel. Semarang, ya kan, punya hotel. Jadi ya dari kecil kita nggak susah. Hanya waktu itu orang tua saya meninggal, saya yatim piatu. Terus waktu SMA kelas 1 saya sudah punya usaha sendiri. Saya punya karyawan juga di Surabaya itu. Saya suplai ikan laut, terus udang, sayur mayur untuk restoran-restoran. Terus saya juga punya distributor untuk batu-batu alam taman-taman. Bahkan saya juga dulu distributor Jawa Timur untuk es krim merek John John. Dan semua itu sebelum Saya kelas 1 SMA. Jauh Saya kelas 1 SMA, ya kan, penghasilan saya udah besar, ya kan. Dari situ aja penghasilan saya lebih besar dari Rismond yang katanya dia punya apa? jual buku di Jual buku. Amazon. Sorry, kau punya buku berapa sih? Paling $10 atau $100. Saat ini saya masih sanggup beli 1 juta eksemplar kalau punya buku. Ya, saya bayar cash. Ya, jadi
kan ada juga kalau sekarang ini saya punya berbagai macam usaha di pertambangan, penerbangan, terus Perhotelan. juga hotel, terus lembaga bantuan terus apa di otomotif saya punya showroom mobil juga, terus saya kerjasama dengan pengusaha luar bikin startup, ya kan. Jadi menurut saya Rismond, kalau kamu terlalu bangga dengan kamu punya katanya di Amazon itu kamu dijual ya paling $10 ya kan, ataupun $100 lah. Saya masih sanggup beli dia punya 1 juta eksemplar pun saya masih sanggup. Dari kasus-kasus hukum, saya punya kantor hukum yang saya tanganin itu adalah kasus-kasus yang di atas puluhan miliar. kasus kakap lah gitu. Wah, kelas. Ya, jadi sampai ratusan miliar bahkan triliun. Jadi saya pikir nggak usah lah kita ngomong kayak begitu. Saya bukan menjilat Pak Jokowi ya atau Pak Prabowo. Saya membuat namanya Organisasi Solidaritas Merah Putih dari tahun 2005. Deklarasinya 16 Agustus 2008. Kami itu apabila ada orang kebakaran kami turun, ada banjir kami bantu. Tidak afiliasi politik ya sama sekali. Nggak ada afiliasi politik apapun. sosial ya. Dulu namanya Barisan Merah Putih. Terus dirubah waktu Pak Jokowi Solidaritas Merah Putih. Kami sumbang kursi roda untuk orang nggak mampu. Terus renovasi rumah-rumah masyarakat yang jelek. Merenovasi masjid, musola, gereja, terus membina UMKM. Di berapa gitu loh, kota saat ini yang tersebar solidaritas? hampir di seluruh Indonesia dan 22 di luar negeri. Jangan-jangan di kampungnya Bang Rismond juga ada ini. Dia kampungnya saya nggak tahu di mana, tapi mungkin saya pernah masukin pesawat di kampungnya dia. Ya, saya ambil pesawat dari luar negeri, saya siapin kru, tempelin di teman saya punya AOC, Air Operate Certificate, Rismond, ya kan. Terus saya itu operate ada hampir sekitar 5 pesawat gede, ya kan. Terus saya juga operate pesawat kecil kerjasama dengan beberapa perusahaan yang punya pesawat di Indonesia. Kami jalan di Papua, di Medan, Sibolga, Nias, NTT, Kalimantan semua. Nah, jadi makanya saya bilang kalau kau bilang kau punya buku itu, ya kan, saya mau beli kira-kira 1 juta eksemplar pun saya sanggup beli cash. Ya, bukan saya pergi pinjam duit orang dulu atau pergi pencuri orang punya uang atau maling. Ini uang halal yang saya dapat. Dan saya tanpa perlu dan saya tidak pernah mengambil proyek APBN. Nggak pernah. Ya, walaupun saya dekat sama beberapa menteri bahkan menawarkan, saya bilang enggak. Saya enggak. Ya, Berarti jabatan komisaris ini yang dikatakan mereka bahwa abang menjilat dapat jabatan komisaris. Ini gimana ceritanya ini? Pak Jokowi itu atau ya pokoknya intinya pernah menawarkan saya jabatan sampai 10 tahun. Saya tolak terus. Saya nggak pernah ngasih CV. Terakhir jabatan komisaris utama Pertamina ganti Pak Ahok itu harusnya saya. Ya bang, kenapa tidak mau? Karena waktu itu saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, tidak boleh double karena nama saya masuk di KPU, dan juga saya tidak mau pusing dengan waktu itu kan harus lapor LHKPN dan sebagainya. Ribet lah, dan saya berpikir bahwa saya kalau untuk makan 3 kali sehari 1 piring sampai berapa puluh tahun kemudian saya udah cukup, nggak perlu saya mengutang atau minta ke orang. Ya saya juga orangnya juga tidak yang mau pamer-pamer. Tapi intinya kemarin saya nggak mau. Terus kira-kira berapa bulan lalu Pak Prabowo manggil saya diskusi. Terus Pak Prabowo bilang saya perlu orang untuk swasembada pangan. Makanya akhirnya saya ditempatkan di induk BUMN yang mengurusi pangan. Berarti dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Iya. Oke, baik. Ini pemirsa, dibutuhkan oleh Pak Prabowo, bukan Abang Sylvester yang nggak pernah melamar. Jadi setelah saya diminta oleh Bapak, besoknya ada yang nelpon, Bang, saya belum kasih saya punya CV. Abang tolong ini perintah, CV-nya mana? Baru saya kirim. Baik, pemirsa, jelas ya apa klarifikasi dari Abang Sylvester ini setidaknya. Pernah ke rumah saya ya? Pernah, saya ini Rismond. Pernah ke rumah saya, mobil saya apa aja, itu saya balik ke semua, coba. Pertama, yang mungkin yang paling murah ya, Rubicon. Paling murah. Yang lainnya
mobil sport, Ada Mustang, ada Mustang, ada rumahnya Alphard, ada segala macam. lumayan, luas tanahnya kurang lebih ya antara 7 sampai 10 hektar. Ya cukup besar rumahnya, bukan cukup besar, sangat besar, koleksi mobilnya. Dan saya juga pernah tanya, abang bayar pajak nggak ya? Bayar pajak pasti. Ini fakta ya bahwa Pak Abang kita Sylvester ini memang kaya dari lahir. Ya, saya sih maklumi kalau Rismond ini kan dari dia punya ngomong aja kan, ngomong nggak, maksudnya kalau kita ini kan kita dari luar pulau juga, tapi kan kita punya bahasa karena bergaul dengan banyak orang, Berubah cepat. ya kan akhirnya nggak aksen sana. Kalau ini kan memang manusia dari hutan, dari gua mana, manusia batu punya. Lihat aja muka dia kayak batu itu kan. Terus bisanya ini ya kan sok mau nantangin semua orang. Ini Nana Kapolri. Kapolri. Aduh jangan kau anak baru kemarin sore nggak ada lah kau jagoan di Indonesia. Sekarang beliau begitu akrab dengan Pak Suryo, seperti yang video tadi saya tayangkan di TV-nya Pak Uya Kuya. Beliau malah mencemooh habis-habisan, menegasikan apa yang dilakukan oleh Pak Suryo. Ini Bung Frit melihat ini, gimana sampai Bung Rismond bisa hadir di dalam komunitasnya Bro sebelumnya ini? Jadi sebelum ke situ, saya herannya begini, Om Rismond nih. Katanya dia bilang apa? Nantang Kapolri, masuk penjara, mati pun saya siap. Kenapa dia lari kepada mantan Ketua Umum FPI untuk minta tolong? Pak Rizik. Habib Rizik minta tolong supaya menghentikan penyelidikan, menghentikan pelaporan Joko Widodo. Yang kedua, minta Abraham Samad untuk minta Jokowi cabut laporan. Lah manusia penakut pecundang begini yang mau tunjuk geng. Katanya belum berani, katanya hebat. Mereka 4 orang tuh mungkin so hebat. Kalau hebat ya sudah jalan terus kalau sudah buat. Di dalam hukum berbicara, Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Ya nanti Buktikan keberanianmu. nanti kan WA saya ke Rismond, Roy sama Michael Sinaga nih ada, nanti tayangkan aja. Kita tampilkan. Termasuk saya juga. Mengenai saya punya sekolah di Ruko, ini banyak kampus dimanapun di seluruh Indonesia itu di Ruko, ya kan? Ya, kampus saya S1 yang lama, Iya, Ruko. banyak sekali STTDM adikku. Ruko. Kalau seandainya kampusnya masih ada tuh. Kampusnya 2023 udah ditutup, tapi itu saya nggak tahu. Tapi lulusannya banyak yang udah jadi orang. jenderal, jadi di pengusaha, jadi advokat, terus jadi apa namanya di pemerintah. Tapi kalau seandainya kampusnya masih aktif tuh, apakah mungkin abang dan teman-teman bisa menuntut ini orang yang menghina kampus? Sekarang yang penting gini, ya kan, saya itu kan terdaftar di PDDikti, ya. kan terdaftar dan Termasuk S2 juga di sekarang ini kan saya kuliah S2, ambil hukum Inggris. juga. Jadi menurut saya ya kita ngomong nggak usah ngomong ke pribadi ya. Ya, sedangkan memang mereka ini jangankan saya, Pak Jokowi dibilang PKI. Pak Jokowi di PKI. Ya kan ad hominem juga gitu loh. Terus Mas Gibran dibilang pelongo-pelongo. Padahal Gibran sama Pak Jokowi ini 1000 kali, 1 juta kali lebih hebat daripada kalian Ya, semua. betul. Gitu loh. Dan ini dan bukan lebih hebat, orang baik, bukan orang tukang adu domba, tukang fitnah. Nah, makanya nanti kita buktikan sedikit lagi mereka pakai baju Shopee, ya kan? Gitu. Kenapa baju Shopee langsung rompi oranye gitu. Rompi oranye. Kakak, mengenai ini kampus ya, bukan punya Bang Sil. Tahun 2016 atau 2018 tuh pemerintah mengambil kebijakan ada 246 lebih kampus termasuk kampus saya. Tutup. PGRI Kupang kan? Ingat sampai Bro juga harus pindah ke UGM pindah ke ya? Jogja, pindah ke Jogja. Jadi STDM Makassar statusnya di dalam jelas tutup. Jadi gara-gara akreditasi turun deh. Ya, akreditasi. Bukan persoalan ketidakmampuan, ada cekcok. Mungkin kampus Bangsil, mungkin yayasan. Namanya juga kampus yayasan. Itu kan memang ditutup, saya juga nggak tahu. Tapi tidak ada indikasi pidana di situ. Ya, Berarti kalau Ya kan hanya orang menuduh secara sepihak. Tapi kalau bilang ini pengurus kampusnya, rektornya, apanya, dekannya ditangkap ini kan nggak ada. Tapi yang ini rasional bahwa begini Abang, bahwa kampus ini terdaftar di Dikti walaupun Ruko. iya, sama. Artinya diakui oleh negara gitu. Diakui, Berarti hanya tutup sementara. Berarti ada hal di sini melihat marwah pendidikan hanya Tapi sebenarnya atas nama kampus sendiri Abang. Ya. Seperti Bung Rismond mengatakan sendiri bahwa nggak asik lah kalau S2 cuma di UGM. Kan dia sendiri merendahkan. Itu ada di podcast, saya akan tayangkan karena saya sudah meriset sekian banyak informasi ya bahwa hal-hal yang dinegasikan oleh Bung Rismond. Saya berharap Bung Rismond bisa mengklarifikasi balik Kampus ini. itu Kakak Sil bisa beli kembali.
bisa ditarik kembali. Jangan Bisa, rukonya punya bisa. apa nih, Abang? Abang bisa kembali. Jadi karena misalkan, jadi ruko banyak kampus yang hari ini ada di ruko. Makanya saya bilang 2016 atau 2018 pemerintah mengambil kebijakan 246 sekian kena, termasuk maaf di PGRI Kupang kena kan rame. UI Kupang, UI Makassar kena, kampus saya kena. Juga jadi kan kadang-kadang ada sengketa antara pengurusnya yayasan. Pengurusnya yayasannya, Saya sendiri kemarin itu mengurus sengketa 3 universitas. Ya kan, universitas ternama juga di Jakarta dan di Bogor. Ya kan, saya beresin semua kelar. Sekarang mereka udah nyatu kembali, bisa beroperasi kembali, gitu loh. Yang penting diakui di PD diakui. Jadi sebelum kampus tutup sudah yang penting itu sudah diakui di negara. Karena sudah diakui dulu. Negara harus bertanggung jawab terhadap pendidikan dan Ya, kesehatan. di bawah pendidikan sudah aman kalau sudah terdaftar di PD dan sudah ada nomor seri semua sudah jelas. Apalagi aja sekarang orang kuliah online di mana-mana. Saya jaya kuliah di Unsurya online kok. Kuliah di UT online. Jangan macam-macam Unsurya, ini angkatan udara semua ini. Online semua itu angkatan udara, ada panggung. Saya kenal baik rektornya sama dari Fakultas Online Hukum, semua Ibu. Online semua. Terus kita mau bilang kampusnya Bangsil atau ini kuliah rokok. Emang salahnya di mana? Yang penting setelah orang kuliah prestasi yang dihasilkan itu yang utama. Universitas Marsikal Dirgantara ya di Halim ya. Abang kan sekolah Ya, jadi saya juga mau mengatakan ke Rismon, saya sudah bilang tadi, kau siapin kau punya buku, saya beli 1 juta eksemplar itu, ya kan, paling $10 satu atau $100, ya kan, ya. Duit saya ada cukup untuk itu. Terus yang kedua, di dalam dunia politik saya ini diangkat menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, wakil ketua, termasuk 2014 pemenangan Pak Jokowi, 2019 dan secara politik ya. Ya saya bandingkan dengan Rocky Gerung aja, bikin partai aja nggak lolos kan 2 kali kan. Rocky Gerung lagi. Terus secara ekonomi usaha, kalau kamu mau banding-bandingkan, saya punya banyak karyawan, bermanfaat buat karyawan, kau berapa banyak? Ya kan? Saya dari kecil sudah punya uang, ya kan? Umur 9 tahun saya udah bikin klub sepak bola namanya Tornado. Ya. SMP SMA saya bikin perpustakaan di samping sekolah, dan Irjan kan mungkin tahu saya di Maupongo itu juara umum. Ya kan? Ada beberapa SMA saya punya name tuh paling tinggi lulusan itu. Ya, jadi kan hanya kan kita ngapain sih ngomong kayak begini? Gitu loh. Kalau mau saya bilang, Om Rocky kan pernah serang Jokowi. Om Rocky Gerung sebelum berdebat selesaikan dulu kuliahnya di UI. Kan tidak selesai. Salah satu jurusan tidak selesai. Nah, orang tidak selesai kok dibangga-banggain. Katanya dia pakar, dia hebat. Orang itu hebat ketika selesai kuliah. Dibuktikan karena dinilai adalah doktor, dinilai oleh dosen. Nah, kalau tidak selesai kita bilang hebat. Ini mau serang Jokowi, ini mau serang orang lain. Jadi saya suruh bahwa Om Rocky Gerung, kamu selesaikan kuliah dulu lah, baru berdebat dengan Bang Sil dengan saya. Itu aja. Oke, ini makin panas ya, makin seru. Tapi kita karena waktunya terbatas, kita akan lanjut di episode berikutnya. Pemirsa, klarifikasi mengenai Abang Sylvester tadi setidaknya bisa mencerahkan Anda ya. Kalian kalau kalian ada sedikit penghakiman ya silakan. Tetapi apa yang disampaikan benar adanya, saya pun siap bersaksi karena saya sendiri yang melihat secara langsung ya. Sedikit saja. Oh, apa? Kan ini Om Rismon, Anda tantang Bang Sil toh, kapan kita bertemu, kita berdebat secara langsung. Saya tunggu, jangan cuman banyak bacot di media, jangan cuman jadi konten kreator, bicara banyak. Saya minta bukti, kamu share lokasi, kita datang, kita debat secara langsung. Saya tunggu. Dan tata bahasanya dirubah, jangan kayak orang dari gua, dari orang Batu, dari gua mana begitu ya. Ngomong yang jelas gitu. Jadi Rismon, Roy Suryo dengan Stiva 4 orang ini saya tantang debat secara langsung. Saya dan Bang Sil akan datang. Kalian share lokasi di mana kami datang, debat secara langsung. Apakah kamu itu pintar atau tidak? Saya mau lihat benar tidak Anda itu pintar. Langsung. Baik, ini closingnya ini kan sudah cukup komplit nih konklusinya. Jadi saya mau bilang apa? Ya silakan netizen yang menilai. Tapi saya menunggu. Jadi Pak Rismon dan Pak Roy dan closing saya sedikit. Oke, baik. Kepada semua saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan percaya, telaah kembali, analisa kembali. Betul. Takutnya saya juga salah, bahwa apa yang dilakukan orang-orang ini adalah tidak benar. Betul. Ya, tidak masuk logika dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga
bukti-bukti yang akurat. Jadi ini hanya dalam rangka mengadu domba, kita menghancurkan bangsa kita. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan dan ambisi pribadi. Gitu. Hanya mereka menghalalkan segala cara apapun. Mereka juga nggak mau peduli apakah bangsa ini diadu domba atau terbelah, kita berantem, mereka nggak peduli. Yang penting ambisi pribadi dan kelompoknya mereka itu bisa terwujud. Dan kita harus tahu bahwa, ingat, Pak Prabowo dan Mas Gibran dan Pak Jokowi termasuk Pak SBY itu baik-baik saja, solid-solid saja. Beliau-beliau ini ingin membangun bangsa kita untuk memajukan Indonesia menjadi negara baju menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya kita sama-sama mendukung untuk Indonesia Emas 2045. Karena dinamika yang sekarang, siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih waras, pasti dia bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ikuti kami terus di episode berikutnya.